Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast misteri. Salam satu batin. Oke, selamat malam dunia gaib, dunia setan, dunia jin. Hadir. Mantap ya. Mantep dengan tema kita malam hari ini. Berhubungan dengan kemerdekaan kali ya. Insya Allah kita ngebahas yang menyangkut atau menyenggol-nyenggol kemerdekaan kayaknya. Tema hari ini kita akan ngebahas beberapa peninggalan Belanda yang terkenal angker mungkin pada zamannya ya Bu ya. Pada zaman penjajahan Belanda. Nah ya. Itu ya. Apa mungkin lu tahu sejarah Belanda sedikit-sedikit gitu? Ya kan setahu gue Belanda itu kan menjajah Indonesia kan kurang lebih 3,5 abad ya. 3,5 abad berapa? 3.500 tahun? 350 tahun. Oh iya. Sebelum akhirnya diambil alih oleh Jepang. Dan saat Jepang kalah dan akhirnya Belanda mencoba kembali merebut kemerdekaan Indonesia setelah diberikan kemerdekaan, akan tetapi Indonesia tetap merdeka setelah itu. Iya dong, pasti lah. Indonesia Raya. Iya, Indonesia ke-76. Iya, mantap. Oke. Untuk nomor 1 nih, Go. Sumur di Benteng Nusa Kambangan. Wah, kenapa tuh, Bek? Kenapa? Ini sumur yang berlokasi 100 meter dari Benteng Karangbolong di Nusa Kambangan Timur. Tengah ini menyimpan cerita yang sangat mengerikan dan membuat siapapun yang berada di lokasi ini akan merasakan sensasi merinding bukan main. Mungkin lebih ke asal-usulnya emang itu sumur dipakai buat apa itu, Bek? Pembuangan mayat. Gila. Kebayang kalau kata gue ini kalau sumur Mayat-mayat yang mencoba memberontak sama Belanda. Nah itu. Jadi mungkin dulu zaman penjajahan mungkin ya, jadi orang yang ngelawan ke zaman Belanda tuh dibunuh dan dibuang ke sumur ini. Emang bajingan kadang-kadang ya, maksudnya Ya kalau jahat kita, gitu. Kalau kita ingat seberapa seremnya apa yang dialami oleh orang-orang dulu ya di zaman dulu ya parah banget gitu, maksudnya kalau kita ada di zaman mereka sebenarnya gue belum tentu kuat untuk melewati itu. Nah itu ya, maksudnya kan perjuangan yang nggak gampang, Bek. nggak gampang gitu. Begitu. Tahu gue sampai mereka harus pakai baju goni. Apalagi sampai nyaru kan, jadi orang-orang Belanda juga untuk mengelabui Belanda mungkin ya. Itu kan karena mereka ketahuan mereka. Itu kan apa sih? Karena jadi yang disuruh kerja paksa gitu. Jadi mungkin orang yang jadi orang-orang yang sakit atau udah nggak mampu lagi dibuang ke situ. Dibuang ke situ. Jadi dulunya emang sering dikerja paksa. Jadi yang orang yang nggak mau kerja itu ya dibunuh dan dibuang ke situ. Nggak manusiawi ya. Nggak manusia yang ya dibilang. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kisah kelamnya Indonesia ya ini termasuk kisah kelam, maksud gue. Kisah kelam. Setiap tempat di Indonesia ini punya cerita yang cukup menyedihkan lah, maksudnya apalagi pembantaiannya kan lumayan juga. Gue kayak beberapa film gue tonton ya lumayan sadis juga sih, biarpun itu film kan berdasarkan kisah-kisah nyata pada zamannya mungkin ya. Mantap. Kita pikir-pikir lagi ya. Oke. Yang kedua, Lawang Sewu. Apa tuh, Bek? Bagi sobat dukun yang tinggal atau pernah berkunjung ke Pintunya Semarang, pasti ada 1000 judulnya. ya, Lawang Sewu Selain juga ada Lawang Sewu. Selain terkenal karena arsitekturnya yang sangat apik, gedung yang dibangun pada tahun 1904 ini juga sangat terkenal karena gangguan alam gaibnya yang dahsyat. Apa mungkin dari tekstur gedungnya atau apanya nih kok kalau Coba deh, makanya setahu gue itu kalau misalnya kayak gitu-gitu ya pasti namanya juga tempat-tempat histori ya, Bek. Iya, histori. Pasti kan ada cerita-cerita di dalamnya. Mungkin coba ada nggak pembunuhannya di dalam atau apa? Gedung yang terletak di bundaran Tugu Muda yang saat masa penjajahan karena itu disebut bahasa Belanda yang menyimpan sejuta kisah mengerikan soal gangguan alam gaib, mulai kisah noni Belanda, kisah serdadu hingga kisah siluman belut putih lengkap menjadi pajangan di permukaan Lawang Sewu. Buset. Kalau namanya bangunan Belanda ya udah pasti identik sama noni-noni Belanda sih. Itu biasanya sih, Bek, karena kan mungkin ada yang jadi korban atau apa akhirnya tertinggal di situ kan semua iya, betul. ya
Ya itu kata gua pernah cerita sama lu. Sebuah tempat pasti bisa merekam sebuah memori. Nah itu loh makanya kadang-kadang mungkin akhirnya terdengar suara serdadu yang serdadu zaman perang itu ya. Jadi seolah-olah kayak mereka lagi berbaris untuk bersiap kayak apel gitu kayak apel siaga kali marah-marah. Lumayan serem juga ya gue hingga kisah itu kayak labirin loh setahu gua. Ada pintu lagi iya betul. Nanti gedungnya mungkin kita tampilkan aja deh. Boleh. Oke, yang keempat nih kok. Yang ketiga, Bek. Oh, astagfirullahaladzim. Benteng Vastenburg. Apa itu, Bek? Ini benteng orang-orang Belanda nih, gue yakin. Benteng pertahanan. Ya, kisah penyiksaan di penjara bawah tanah yang terletak di Benteng Vastenburg membuat bangunan peninggalan Belanda ini terkenal karena horornya. Pasalnya bangunan yang berlokasi di Solo ini sering dijadikan tempat pengeksekusian para penjajah Belanda terhadap para pemberontak. Gila. Ya mirip kayak yang pertama tadi ya? Ya. Yang sumur tadi. Ya, itu tempat jadi saksi bisu kekejaman Belanda di Indonesia. Sama sih, Bek, sebenarnya. Yang pertama sama yang ketiga ini sama maksud gua. Beda-beda tipis ya. Nah, dia ada korban di situ yang cukup banyak. Betul. Ya jadi saksi bisu ya itu tempat ya. Betul. Namun kisah penampakan hantu konon katanya lebih sering muncul persis di depan gerbang benteng Vastenburg. Dengan ciri khas noni Belanda menggunakan gaun putih berdiri kaku seolah-olah ingin dihampiri oleh siapa saja yang melihatnya. Buset-buset, lebih si noni Belanda ini pengen apa ya? Pengen dia dianggap ada mungkin ya, dia sampai nyamperin orang. Yang pasti sih yang gue tangkap di sini si noni Belanda ini mungkin dia emang pernah jadi korban di situ ya, entah terbunuh saat lagi ada pemberontakan atau misalnya memang ada something kejadian di situ yang dia akhirnya jadi korban maksud gue. Lumayan maksudnya gila ya kalau di zaman Belanda. Ya lu bayangin lah, cukup banyak yang jadi korban dan cukup banyak yang akhirnya apa ya bisa gue bilang ya jadi korbannya ya yang meninggal gitu aja maksud gue, Bek. Karena tapi dari situlah akhirnya para pejuang kita kan terkobar semangatnya kan? Berkobar bukan terkorban. Berkorbar ya. Kayak api berkobar semangat itu berkobar maksud gue. Tapi kenapa ya gue maksudnya identik ya kalau penampakan atau makhluk halus dari noni Belanda pasti gaunnya putih. Gue belum pernah lihat noni Belanda itu gaunnya warna hijau, merah. Kenapa itu gue? Sebenarnya sih balik lagi sama apa yang kita lihat, baik sebenarnya. Jadi apa yang lo lihat belum tentu apa yang sebenarnya itu serupa sebenarnya gitu, baik ngerti gak sih? Paham. Yang dia munculin itu wujud yang bagusnya maksud gue, tapi wujud aslinya itu bukan sebagus itu. Oh berarti kalau orang munculin sesuatu kayak gue ngehadirin setan ini bohong. Oke mantap. Benteng Pendem, gue baru denger nih, Benteng Pendem atau Benteng Van den Bosser. Nah itu kenapa itu? Berdiri sejak tahun 1845, bangunan yang sejak masa Pangeran Diponegoro tersebut memang sering digunakan para pemimpin Belanda untuk menyusun strategi perang. Namun bukan itu yang membuat kesan horor tercipta, melainkan adanya sebuah sumur tua di area benteng tersebut yang konon pada masa tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan mayat. Sama lagi ya. Jadi yang pertama, yang ketiga, sama yang terakhir. Gila maksudnya pasti tempat dijadiin tempat pembuangan mayat. Tapi gue ngebayangin sedihnya saat itu gue dipaksa buat kerja, dipaksa buat mati kali lebih tepatnya. Soalnya kalau udah nggak bisa kerja kan dibunuh. Itu saat lu tenaga lu udah nggak kepake lu dibunuh. Ya makanya dibilang kejam gitu, apalagi kalau sekarang lu bayangin baik 3,5 abad kita dijajah. Yang maksud gua itu tempat mungkin maksud gua sebagian kecil. Mungkin masih banyak tempat-tempat pembuangan mayat. Gue yakin. Karena gimana ya buat gue ya gue sedih aja gue kalau dengar. Itu tempat pasti gue yakin serem banget, Bek. Iya. Tempat pembuangan mayat para tahanan perang dan pekerja rodi yang tewas ketika melakukan perlawanan. Hingga kini di area tersebut terkenal horor
karena sering terjadi penampakan yang sangat mengerikan. Ya mungkin karena meninggalnya mereka secara nggak wajar ya. Mungkin di kan beberapa film juga kan ada kan gue lihat kayak kukunya dicabut lah, kayak lidahnya dipotong lah. Saat misalnya pemberontak tertangkap kan itu disiksa, nggak main-main baik. Disiksa yang benar-benar ya lu ngerasain benar-benar sakit. Gua ngebayangin gua ada di posisi mereka pun kayak gua nggak sanggup, sakit banget pasti maksud gua. Ya sadis gitu orang-orang Belanda ini pas ngejajah kita lumayan. Nah itu maksud gua Ben. Masih ada nih kok yang ke-5 ya. Iya. Ini benteng Rotterdam. Benteng peninggalan Belanda yang berlokasi di Makassar ini menjadi destinasi edukasi wisata yang perlu kamu datangi saat berkunjung ke Makassar. Selain terkenal dengan nilai-nilai sejarah, konon katanya tempat ini juga terkenal karena horornya. Kalau gue melihat temboknya biasa aja mungkin, atau Kayak sisa-sisa peninggalan kali. mungkin itu benteng pertahanan mereka kali ya. Waktu udah runtuh. Yang lagi di zaman perang mungkin itu sisa-sisanya ya, temboknya kayak udah runtuh, udah sisa berapa persen doang. Nah itu. Ini kok untuk kesimpulan lu tentang pembahasan malam ini apa? Nah, segala intinya gitu loh. Kalau kesimpulan yang bisa gue ambil di sini, perjuangan yang udah dilakuin oleh orang-orang terdahulu ya jangan kita sia-siakan. Ya betul. Karena ya mereka mempertaruhkan sampai ke nyawa, sampai nyawa, harta, keluarga, semua dikorbankan. Tinggalin ya. Nah maksud gue tempat-tempat ini adalah saksi dari saksi sejarah ya. Saksi sejarah dan saksi bisu tentang perjuangannya mereka maksud gue. Dan di luar tempat ini gue yakin masih banyak tempat-tempat yang menjadi saksi bisu, tempat-tempat berdarah kalau bisa gue bilang ya. Apalagi kan setelah penjajahan Belanda, ada lah mungkin nanti kita bahas ya. Setelah penjajahan Belanda kan masih ada tuh. Masih ada lagi. Zaman-zaman Romusa. Zaman G30 SPKJ. Masih banyak maksud gua tempat-tempat yang bisa dibilang kita bisa bilang itu masih banyak banget gitu maksud gua. Nah, maksud gua kesimpulan dari ini semua ya udahlah kita maksudnya sebagai masyarakat muda, rakyat muda atau penerus bangsa, ya kita lebih menghargai hidup lah. Maksudnya kita coba untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kalian jangan sampai nggak menghargai pejuang-pejuang dulu gitu. Betul. Kalian yang hidup di masa sekarang ya berpikirnya lebih pinter lah, jangan tolol-tolol banget gitu berpikirnya cuma untuk pacaran, mabok-mabokan, nggak jelas itu buang-buang waktu ya. Kalian itu kan penerus bangsa gitu. Iya benar. Bangsa kita mau dibawa kemana kalau kalian hobinya mabok, pacaran, mesum gitu. Yes. Luar biasa bahasanya gue ya. Luar biasa. Tema hari ini tuh benar-benar berbeda sama tema khusus kita yang seperti biasanya. Pembawaannya pun kita nggak bisa seperti biasanya. Enggak, karena itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia ya saat ini ya Bek ya. Nah, podcast kita hari ini emang kita persembahkan khusus untuk kemerdekaan Indonesia. Kita juga ucap banyak-banyak terima kasih untuk para pahlawan zaman dulu ya. Kita udah bisa memperjuangkan Indonesia sampai merdeka sampai saat ini. Kita bisa dikasih kemerdekaan sekarang, kita bisa dikasih sebebas sekarang untuk berbicara. Nah itu kan karena perjuangan mereka. Iya. Jasa-jasa mereka tuh benar-benar luar biasa lah. Kalian mungkin hidup di zaman mereka belum tentu sekuat pejuang-pejuang kita lama itu kan. Iya. Sadis, pembantaian tuh benar-benar. Mereka nggak bebas untuk berbicara. Kayak keluar masuk rumah aja mikir-mikir lagi kok. Karena keluar bantai mungkin. Buat sekolah aja mereka susah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah. Nah itu. Maksud gua, ya bersyukurlah sekarang bangsa-bangsa Indonesia saat ini. Mereka bisa bersekolah dengan baik maksud gua. Iya betul. Nah, ya kita harus bisa manfaatin keadaan lah. Pakailah sosial media dengan sebaik mungkin. Iya, jangan sosial media kalian gunakan untuk jadi orang goblok gitu kan. Banyak maksudnya. Maksud gua gitu baik benar. Gua setuju banget buat bebek buat. Iya. Ya intinya berikanlah yang terbaik untuk Indonesia. Maka Indonesia akan memberikan yang terbaik untukmu. Cek. Pokoknya Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Pokoknya Indonesia insya Allah selalu maju, selalu bersatu, jangan sampai pecah belah. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih untuk PM Squad. Ya, untuk para PM Squad. Untuk para PM Squad sudah menyaksikan keseruan ya pembahasan-pembahasan kita mengenai sejarah kita
kecil-kecilan aja deh, mengambil dikit-dikit lah. Cara menghargai kita ya. Cara menghargai kita. Kita emang bukan orang pintar tapi kita bisa jadi pintar. Ya. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kayak kalian tahu notifikasi keseruan-keseruan PM horor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Podcast Misteri. Salam satu bagi mereka.